kelompok 5. Saya Najwa Pratoaini. Saya Siti Nurausa. Saya Ismulia Nur. Saya Muslimah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek kami dengan judul Apotek Sweet Life. Nah, di sini ada import MySQL connector. Import MySQL connector ini adalah library atau modul dari MySQL agar terkoneksi ke dalam database. Sebelumnya, kita harus menginstalnya di CMD, yaitu pip install MySQL. Selanjutnya ada import tabulet. Import tabulet ini fungsinya untuk menyajikan data dalam tabel terstruktur di terminal. Selanjutnya ada import datetime. Fungsinya untuk mengelola tanggal dan waktu. Selanjutnya ada import console dan import table. Fungsinya untuk membuat teks dan tabel berwarna serta format visual menarik di terminal. Selanjutnya ada kolorama. Fungsinya untuk memberikan warna dan gaya pada teks dalam terminal. Selanjutnya ada import pivotlet. Fungsinya untuk membuat Zenitech SCII untuk menampilkan tampilan yang menarik. Selanjutnya ada OS. Fungsinya untuk mengelola operasi sistem seperti perintah di terminal. Nah, selanjutnya ada connection MySQL connector agar terkoneksi ke dalam MySQL. Nah, di sini ada host. Host ini adalah lokasi dari database. Nah, selanjutnya ada user. User ini adalah pengguna dari database. Nah, di sini ada password atau kata sandi dari pengguna. Boleh memasukkannya atau tidak. Di sini kami tidak memasukkan passwordnya. Nah, di sini ada database. Dan nama database-nya kami buat Apotek Sweet Life. Nah, selanjutnya ada insert. Dev insert data. Dev insert data ini fungsinya untuk menambahkan data. Tampilkan insert. Tampilkan data. Nah, di sini ada pilihan. Jika kita memilih satu, maka dia akan menambahkan data ke dalam tabel obat. Jika memilih dua, dia akan menambahkan data ke dalam tabel pegawai. Jika memilih tiga, dia akan menambahkan data ke dalam tabel pelanggan. Dan jika memilih 4, dia akan menambahkan data ke dalam tabel transaksi. Nah, selanjutnya ada dev insert obat. Fungsinya untuk menambahkan data obat. Sebelumnya, untuk menambahkan data obat, kita harus masukkan ID obat, nama obat, jenis obat, harga, dan stok. Nah, selanjutnya kita run. Kita pilih yang pilihan yang pertama, yaitu insert data atau menambahkan data. Nah, di sini ada pilih data yang ingin ditambahkan. Nomor satu ada data obat, yang kedua ada data pegawai, ketiga ada data pelanggan, yang keempat ada data transaksi, dan yang kelima ada kembali ke menu utama. Nah, di sini kita pilih menambahkan data obat. Tuh, klik 1. Masukkan ID obat. Kita ID-nya B002. Masukkan nama obatnya. Nama obat Panadol. Masukkan jenis obat analgesik. Masukkan harga obat 5.000. Stoknya 12. Nah, satu data obat berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kembali ke menu utama, kita pilih 5. Nah, selanjutnya kita pilih 5 untuk menampilkan data. Kita pilih yang pertama untuk menampilkan data obat yang mudah kita tambahkan. Nah, kita lihat B002. Nah, B002 berarti berhasil ditambahkan ke dalam data obat. Nah, selanjutnya kita pilih ke menu utama. Nah, selanjutnya ada dev insert pegawai, fungsinya menambahkan data pegawai. Untuk menambahkan data pegawai, kita harus membuat ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Nah, selanjutnya kita pilih yang nomor 1, yaitu insert data. Kita pilih nomor 2 untuk menambahkan data pegawai. Kita masukkan ID-nya 8. Nama pegawai Yusuf. Masukkan jenis kelaminnya laki-laki.
masukkan alamat pegawai, ulang bintang. Masukkan nama alamat pegawai Aceh Barat. Nomor teleponnya 09654567. Nah, satu data pegawai berhasil disimpan. Selanjutnya kita kembali ke menu utama, kita pilih 5 untuk kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya kita pilih 5 untuk menampilkan show datanya, menampilkan data pegawai yang udah kita tambahkan. Nah, jadi kita pilih data yang ingin dilihat, yaitu data pegawai. Nah, di sini udah kita tambahkan ke dalam data pegawai. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu utama, kita pilih 5. Nah, selanjutnya ada dev insert pelanggan. Dev insert pelanggan ini adalah menambahkan data pelanggan. Untuk menambahkan data pelanggan, kita harus membuat ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. Nah, di sini kita pilih, di terminalnya kita pilih menu utama Batik Swipe Left. Untuk menambahkan data, yaitu kita pilih insert data, yang pilihan nomor 1. Nah, di sini kita pilih yang nomor 3, yaitu data pelanggan. Kita masukkan ID pelanggan 6, nama pelanggan Aisyah, alamat pelanggan ulang bintang. Nah, satu data pelanggan berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita pilih data yang selanjutnya, kita kembali ke menu utama, kita pilih nomor 5. Nah, untuk menampilkan data pelanggan, kita pilih show data. Kita pilih 3. Nah, berhasil ditambahkan 6 ke dalam data pelanggan. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu utama, kita pilih 5. Nah, selanjutnya ada dev insert transaksi untuk menambahkan data transaksi. Untuk menambahkan data transaksi, kita harus masukkan ID transaksi, masukkan ID pelanggan, masukkan obat yang ingin dibeli, jumlah, dan masukkan status transaksi pelanggan. Nah, di sini kita pilih nomor 1, terminal. Nah, di sini kita pilih data yang ingin ditambahkan, yaitu data transaksi, kita pilih nomor 4. Nah, di sini kita masukkan ID transaksi TN04. Nah, masukkan ID pelanggan 6. Masukkan obat apa yang ingin dibeli, yaitu magnesium hidrozid. Jumlahnya 1. Masukkan status transaksi pelanggan lunas. Nah, satu data transaksi berhasil disimpan. Baik, pilihan menu selanjutnya itu ada delete. Nah, kita pilih 2. Nah, di delete ini pilih data yang ingin dihapus. Nah, jika data obat ingin dihapus, maka pilihannya 1. Jika data pegawai yang ingin dihapus, maka pilihannya 2. Nah, di sini saya akan mencontohkan data obat yang akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, di sini pilih ID obat yang ingin dihapus. Nah, di sini kita cukup memasukkan ID obat yang ingin kita hapus. Misalnya ID obat dengan A001. Nah, di sini satu data berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan menghapus data pegawai. Nah, pilih ID pegawai yang ingin dihapus. Nah, di sini saya akan memilih
ID pegawai P002. Nah, satu data berhasil dihapus. Kita kembali ke menu utama. Kemudian kita lihat data yang telah kita hapus. Nah, yang pertama tadi data obat A001. Kita lihat A001. Nah, di sini sudah tidak ada lagi A001. Nah, kita lihat data pegawai. Nah, di sini P002 yang kita hapus tadi tidak ada lagi. Sedikit penjelasan codingannya. Nah, di sini ada fungsi dari delete. Nah, di sini ada tampilan untuk menghapus data, apakah itu data obat atau data pegawai. Nah, di sini ada pilihannya. Jika memilih 1, maka data obat yang akan terhapus. Nah, jika memilih 2, maka data pegawai yang akan terhapus. Nah, di sini fungsi untuk pilihan data yang ingin dihapus. Jika data obat yang ingin dihapus, maka kita perlu memasukkan ID obat. Nah, di sini fungsi untuk data pegawai. Jika data pegawai yang ingin kita hapus, maka kita cukup masukkan ID pegawainya saja. Nah, di sini sekarang update data. Jadi fungsi dari update datanya itu memperbaharui data. Taran. Nah, sebelum mengeksekusi atau sebelum kita memperbaharui data, kita harus memasukkan menu si update datanya terlebih dahulu. Di sini menu update datanya itu terletak di nomor 3, maka kita masukkan pilihan nomor 3, enter. Nah, setelah memasukkan pilihan nomor 3, dia tidak langsung masuk ke data-datanya, akan tetapi dia masuk dulu ke pilihan data yang ingin kita perbaharui. Misalnya nih, di sini kita ingin memperbaharui data obat, maka kita masukkan nomor menu dari si data obat. Nomor 1. Nah, di sini ada data-data obat. Nah, kita mau memperbaharui, misalnya kita mau memperbaharui data obat ibuprofen. Kita nggak mau memperbaharui namanya, kita hanya mau memperbaharui stoknya. Jadi kita masukkan ID-nya terlebih dahulu. Ibuprofen ID-nya itu A002, maka masukkan ID A002. Terus enter. Tadi karena kita nggak mau memperbaharui nama, jenis, dan harganya, kita hanya mau memperbaharui stoknya saja, maka namanya itu masih nama yang ibuprofen. Jenisnya juga masih jenis yang lama, yaitu antipiretik. Nah, karena kita ingin mengubah stoknya, di sini stoknya 15. Kita misalnya mau mengubah stoknya itu jadi lebih banyak. Misalnya stoknya itu 20, maka kita ketik 20. Lalu kita enter. Harganya juga kita nggak mau mengubah nih, masih harga yang lama, maka kita masukkan harga yang lama. Di sini harga yang lama ibuprofennya itu 10.000. Nah, jikalau datanya berhasil kita ubah, maka dia akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bahwa datanya itu berhasil diubah. Kalau kita mau melihat data yang udah diubah nih, maka kita harus kembali ke menu utamanya terlebih dahulu, yaitu nomor 5. Nah, untuk melihat data kita harus meng-show datanya. Nah, menu show datanya itu terdapat di nomor 5, maka masukkan pilihan nomor 5, terus kita enter. Tadi kita udah ubah data obat, maka
untuk melihat datanya kita masukkan data obat. Kita lihat ternyata data dari obat udah terubah, yaitu stoknya jadi 20. Nah, menu selanjutnya itu ada search data dengan pilihan 4. Sekarang kita masukkan 4. Nah, di sini ada pilihan data apa yang ingin dicari. Jika data obat, pilih 1. Jika data pegawai, pilih 2. Jika data pelanggan, pilih 3. Jika data transaksi, pilih 4. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mencari data obat. Pilih 1. Nah, kata kunci di sini kita bisa memasukkan dengan nama obat atau jenis obat. Nah, di sini dengan nama obat yang ada kata kunci atau jenis obat yang ada kata kunci yang telah dimasukkan itu akan keluar. Selanjutnya saya akan mencari data pegawai. Kata kunci yang perlu dimasukkan yaitu nama pegawai atau alamat pegawai. Nah, di sini keluar Ismulianur. Selanjutnya pencarian data pelanggan. Data pelanggan yang perlu dimasukkan yaitu nama pelanggan. Selanjutnya ada data transaksi. Nah, data transaksi ini kita perlu memasukkan ID-nya. Nah, di sini muncul dengan ID T003. Kembali ke menu utama. Nah, di sini ada fungsi sort data atau pencarian data. Nah, di sini akan menampilkan menu. Di sini ada pilihannya. Jika ingin sort data obat maka pilih 1. Jika ingin nge-sort data pegawai pilih 2, pelanggan pilih 3, transaksi pilih 4. Nah, di bawahnya ada fungsi untuk nge-sort data obat dengan kata kunci yaitu nama obat dan jenis obat. Nah, di sini ada set data pegawai. Set data pegawai itu dengan kata kunci nama pegawai atau jenis kelamin. Begitu juga dengan data pelanggan. Kata kunci dari data pelanggan yaitu nama pelanggan dan alamat pelanggan. Ini untuk mendefinisikan data transaksi. Jika ingin mencari data transaksi itu yang perlu dicari dengan kata kunci ID transaksi atau status transaksi. Selanjutnya kita masuk ke show data. Jadi bisa kita masukin pilihan, nge-input pilihannya itu adalah 5, yaitu show data. Show data. Jadi ketika kita milih yang kelima yaitu show data, maka dia akan masuk ke tampilan yaitu pilih data yang ingin dilihat. Jadi kita akan memilih data apa yang ingin kita lihat, yang ingin kita show. Jadi dari sini maka kita akan koneksi ke dev show data, yaitu jadi di dev show data ini ada pilihan pertama itu show data obat, kedua show data pegawai, ketiga show data pelanggan, keempat show data transaksi, kelima main connection. Dia akan kembali lagi ke dev main yang tadi, yang sebelumnya. Jadi
Nah, jadi dalamnya itu ada data obat, pegawai, pelanggan, transaksi, data obat, pegawai, pelanggan, transaksi, dan kembali lagi ke menu utama, itu ke main connection. Nah, jadi yang pertama itu ada dev show data obat. Jadi di dev show data obat ini kita akan mengambil ID obat, nama obat, jenis obat, harga, stok dari tabel obat untuk kita tampilkan di data obat. Jadi misalnya kita masuk nih pilihan 1. Nah, jadi di sini dia akan menampilkan data obat apa aja sih yang ada di Apotek Sweet Life. Nah, jadi ini tuh untuk mengatur tulisan-tulisan itu berada di tengah kotak. Terus jadi kita juga di sini buat kalau misalnya stoknya itu kurang dari 5, maka tulisannya itu akan berwarna merah, dan kalau stoknya itu 5 ke atas, maka dia akan berwarna hijau. Contohnya itu misalnya, nah ini stoknya itu 5, 0, jadi dia warna merah. Terus yang lain itu warna hijau karena dia itu stoknya itu berjumlah 5 ke atas. Nah, jadi kita masuk ke pilihan yang kedua, yaitu data pegawai. Nah, jadi dalam data pegawai itu ada ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, dan juga nomor telepon. Jadi dalam dev show data pegawai itu kita mengambil semua data dari tabel pegawai. Jadi dalam tabel pegawai itu ada ID, nama, jenis, alamat, dan nomor telepon. Dan kita buat datanya itu dalam bentuk tabel. Jadi kita nambahin tabulate di sini. Nah, terus kita masuk ke yang ketiga, yaitu data pelanggan. Jadi dalam data pelanggan itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan juga alamat. Nah, jadi di dev show data pelanggan itu kita ngambil semua data yang ada dalam tabel pelanggan, yaitu ID, nama, dan alamat. Terus kita buat datanya itu dalam bentuk tabel. Jadi kita buat dalam tabulate. Terus kita masuk ke yang keempat, yaitu data transaksi. Nah, jadi di sini itu ada jumlahnya itu ada 4 transaksi sampai 4. Jadi dalam data transaksi itu ada ID transaksi, tanggal transaksi, waktu transaksi, total harga, status, beli obat, jumlah, dan ID pelanggan. Jadi show data transaksi, jadi kita ngambil semua data yang ada dalam tabel transaksi, yaitu ini tadi. Terus kita nampilin datanya itu ke bawah supaya datanya itu rapi dan juga terstruktur. Karena kalau kita nampilinnya ke samping, karena datanya itu banyak, maka dia akan turun ke bawah. Jadi tampilan itu akan menjadi tidak rapi. Makanya kita buat jadi seperti ini. Terus kita pilih nomor 5, yaitu kembali ke menu utama, ke dev main tadi. Jadi dia akan kembali lagi ke menu utama. Jadi cukup sekian presentasi project dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.